Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik hati-hati, makanan ini bisa bikin kambuh asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah hati-hati, makanan ini bisa bikin kambuh asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya yang menanyakan, Pak Gito, makannya apa yang harus kita hindari supaya kita tidak kambuh, karena kita sering kambuh dipicu oleh faktor makanan. Nah, untuk itu maka saya sharingkan tentunya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengatasinya ya, sehingga menjadi cepat membaik bahkan sembuh total. Nah, untuk itu tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik ya, langsung saja kepada tema kita, yaitu hati-hati, makanan ini bisa bikin kambuh teman-teman ya. Nah, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, sebenarnya multifaktor ya, tetapi yang kadang lebih sering memicu kambuh dan lebih mudah kita kenali itu adalah faktor dari makanan ya. Jadi ini penting juga ya, walaupun tidak hanya faktor makanan saja, tetapi untuk kali ini memang saya bahas tentang faktor makanan, di mana sering kita rasakan bahwa makanan juga kadang bisa membuat kambuh. Nah, maka dari itu kita harus selalu eling lan waspodo ya terhadap makanan ya. Eling itu ingat bahwa kita memiliki latar belakang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Waspada ya, itu artinya hati-hati. Jadi kita hati-hati terhadap khususnya makanan yang kita konsumsi, karena kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada ya, maka kadang yang terjadi yaitu jadi kadang tiba-tiba kita kambuh karena dipicu oleh faktor makanan. Jadi dasarnya di dalam kita mensikapi makanan-makanan yang mungkin dulu pernah menjadi pantangan, yaitu memang kita harus eling lan waspodo di saat kita sudah tidak mantang lagi ya. Karena ini juga pengalaman dari saya pada saat itu ya,
di fase kadang sembuh kadang kambuh ya. Jadi kadang 1 minggu sudah sembuh ya, tiba-tiba datang lagi kambuh ya, atau kadang kita bahkan sudah agak lama ya, 1 bulan sudah sembuh ya, tetapi tiba-tiba kadang masih juga kambuh. Nah, di saat kita di fase seperti itu, kadang sembuh kadang kambuh, ini adalah untuk mensikapi makanan rumusnya itu. Jadi kita harus eling lan waspodo, itu seperti itu. Nah, untuk itu ya singkat saja ya ini tentang makanan-makanan yang sering memicu kambuh kita ya. Yang namanya kambuh itu ya bermacam-macam. Biasanya itu sering dipicu mulai dari sensasi seputar perut ya, seputar perut terutama di lambung kita. Kadang kita merasakan begah, merasakan kembung ya, merasa penuh ya, merasa sembelit, merasa perih ya, sampai mengganjal di ulu hati. Kadang juga ada perih-perih di ulu hati ya, kadang menjadi dada terasa berat, nafas pendek dan seterusnya. Itu juga bisa dipicu dari faktor makanan ya. Karena apa? Karena dengan kita istilahnya makan makanan yang dulu pernah dipantang, itu kadang kita masih tidak percaya diri. Wah, masih tidak percaya diri artinya pikiran itu kadang masih negatif juga ya, karena setelah habis makan makanan yang dulu pernah dipantang itu biasanya pikiran itu, wah jangan-jangan nanti kambuh. Itu dalam batin itu sering berkata seperti itu. Nah, ketika pikiran kita sudah memicunya seperti itu, jangan-jangan nanti kambuh, saya tadi baru saja makan yang cukup pedas misalnya seperti itu. Nah, nanti ya kadang menjadi respon lagi. Karena apa? Karena kita punya riwayat istilahnya psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan itu sering direspon oleh tubuh. Nah, maka dari itu selain kita katakanlah hati-hati terhadap pemicu secara fisiknya, contohnya makanan, juga secara psikisnya, secara pikiran kita juga harus selalu mengendalikan pikiran kita. Artinya kita selalu kontrol ya, baik secara fisik maupun secara psikis itu. Nah, kadang kita susah untuk mengontrol secara psikis karena sifatnya abstrak ya. Jadi memang itu harus dengan ya perasaan kita sendiri, itu seperti itu ya. Jadi kita berusaha mengamati pikiran kita, emosi kita ya, kemudian perasaan kita itu sedang kemana, itu seperti itu ya. Contohnya pikiran itu sedang positif atau negatif. Kalau misalkan kok negatif, nah itu yang harus cepat-cepat kita kendalikan ya. Bagaimana caranya mengendalikan? Ya tentunya banyak tips lah. Contohnya kita selalu mengatakan afirmasi kata positif. Itu sebenarnya dalam rangka untuk membuat agar mental atau pikiran kita itu menjadi positif. Itu caranya memang harus digiring melalui kata-kata seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu hal-hal yang sebelum kita mensikapi katakanlah makanan secara khususnya ya. Tetapi ini saya sharingkan kepada teman-teman, yaitu beberapa makanan yang sering memicu kambuh, antara lain ya. Satu, teman-teman ya. Satu adalah makanan pedas ya. Makanan pedas ini saya cerita sendiri saja ya. Jadi karena memang betul-betul saya mengalami sehingga saya bisa cerita itu seperti itu ya. Makanan pedas itu memang sangat menggiurkan ya, menggiurkan. Apalagi kita kadang merasa sudah sembuh ya, pasti kita ingin makan itu. Makanya ada istilah kapok sambel ya. Kapok sambel itu ya, itu kalau sedang kambuh kita sepertinya sudah kapok ya. Kapok itu artinya nggak mau makan lagi ya. Tapi begitu nanti sudah merasa sedikit enakan, pasti kita tergiur. Nah, itu godaannya seperti itu ya. Itu jadi istilahnya kapok sambel itu seperti itu kalau kita berhubungan dengan makanan-makanan yang agak pedas. Kalau nggak ambil sambal itu rasanya kurang nendang ya. Seperti itu. Jadi pasti itu menggoda. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh yang saya alami ya, ini cerita pada waktu itu saya merasa sudah sembuh karena
ya sekitar 1 bulan itu nggak pernah kambuh teman-teman ya, itu seperti itu. Tetapi pada suatu saat ada acara semacam study tour ya, study tour waktu itu agak jauh ya dari tempat saya di Jawa Tengah ke Jawa Barat itu seperti itu. Nah, karena sedang study tour ya bersama ini apa rekan-rekan kerja. Nah, akhirnya kan kita harus mengalir ya, mengalir mereka makan apa ya saya ikut makan itu seperti itu. Nah, kebetulan 2 kali makan ya, yaitu makan siang dan makan malam ya, itu di ini apa restoran. Nah, itu kebetulan itu menunya menu-menu yang pedas teman-teman. Jadi yang pertama saya makan pakai ayam ya, tetapi bentuknya ayam goreng sehingga kalau nggak pakai sambal ya kurang nendang ya. Akhirnya saya harus pakai sambal. Nah, itu di siang harinya seperti itu. Saya sudah merasa wah ini agak kepedasan ya, karena memang sambalnya walaupun hanya ngambil sedikit itu sudah cukup pedas. Jadi cabenya itu cabai setan istilahnya yang merah itu seperti itu ya. Nah, akhirnya tetapi itu masih bertahan ya. Alhamdulillah tidak apa-apa ya. Kemudian makan malamnya. Nah, itu lagi ya. Itu mampir di rumah makan ya. Nah, itu kebetulan di rumah makan Padang ya. Nah, rumah makan Padang itu memang ya termasuk ini saya sangat suka ya. Sangat suka ya dulu pernah paling suka itu kalau makan masakan Padang itu seperti itu. Nah, akhirnya di situ terlena lagi, tergiur lagi. Wah, ini kalau nggak pakai sambal kita makan nasi Padang rasanya ya kurang nendang juga ya. Nah, akhirnya saya ambil dan cukup agak banyak ya. Waktu itu sambalnya sampai 2 sendok ya, itu seperti itu. Nah, setelah itu habis makan itu ya, makan itu nasi Padang, makan sore, makan malamnya ya, tadi makan siangnya pakai ayam goreng juga pakai sambal, kemudian nasi Padang pakai sambal lagi ya. Nah, intinya itu sudah sampai over lah, artinya tidak seperti biasanya kan karena baru sembuh saya masih hati-hati sekali ya. Nah, setelah itu begitu sudah dalam perjalanan ya, naik di bus ya itu. Nah, itu mulai terasa. Jadi bereaksi sekitar ya setelah 2 jam dari kita makan. Nah, itu ini lambung ya atau perut ini rasanya sudah seperti diremas-remas ya. Nah, akhirnya di setiap 2 jam sekali saya minta turun ketika ada itu pom ya, pom bensin. Nah, itu biasanya bis itu bisa berhenti dulu. Nah, kemudian saya cepat-cepat ke toilet. Nah, itu sampai menjelang subuh ya, itu sampai di tempat saya itu dikerjain itu terus ya. Jadi betul-betul ini ya kambuh itu seperti itu, gara-gara karena terpicu oleh makanan yang pedas itu tadi ya. Nah, bahkan tidak hanya itu ya, karena sedang di luar rumah itu biasanya makan memang ya bervariasi. Nah, bervariasi itu kadang ini susah kita kendalikan kalau kita sudah sedang masuk di dalam kerumunan ya, kerumunan banyak orang kan seringnya kita mengalir. Nah, itu di situ. Nah, maka kita memang harus eling lan waspada dalam hal-hal seperti itu teman-teman ya. Nah, akhirnya kan karena terlalu banyak sambal ya, contohnya 2 kali kan, dimakan siang dan dimakan malam pedas terus. Nah, akhirnya jadi kambuh. Nah, itu yang sampai sekarang saya ingat ya, ketika saya sedang acara di luar rumah, saya pilih nggak pedas makannya, yang penting nyaman. Itu seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh bahwa kita itu akan bisa berubah ketika memang sudah mengalami seperti itu. Tapi kalau belum, biasanya yaitu masih sifatnya seperti kapok sambal, katanya sudah kapok tapi begitu ada pasti kita tergiur. Itu contohnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Nah, itu contoh yang pertama ya, yang hubungannya dengan makanan pedas. Makanya supaya tidak terpicu menjadi kambuh, berarti
harus hati-hati dan dikendalikan, khususnya makanan pedas itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, ini adalah makanan yang berlemak tinggi, teman-teman ya. Makanan berlemak tinggi, ini contohnya daging-daging merah ya. Daging merah contohnya daging hewan berkaki 4 lah, terutama daging kambing ya. Daging kambing, kemudian daging bisa juga sapi ya, itu juga bisa juga ya, itu seperti itu. Termasuk berlemak itu kan ya, termasuk jenis goreng-gorengan, bersantan itu juga masuk juga seperti itu. Nah, ini cerita lagi ya, pengalaman juga ya. Nah, ini juga waktu itu pas saya sedang bepergian juga, sama terutama untuk makanan yang susah dikendalikan ketika kita sedang berada beraktivitas di luar rumah ya, apalagi sedang bersama kerumunan dengan koleganya, dengan banyak orang. Nah, itu kadang kita harus mengalir. Nah, itu yang kadang susah. Kalau di rumah untuk mengendalikan makanan itu paling mudah ya. Kadang makanan juga buat sendiri ya. Tentunya mulai dari bahan-bahannya sudah kita sesuaikan, yang lebih cocok kan seperti itu ya. Nah, ini contohnya di luar ya. Ini hubungannya makanan yang berlemak tinggi. Nah, ini juga kalau bisa nanti teman-teman ya harus dikendalikan, atau kalau bisa dihindari ya itu lebih bagus ya. Nah, ini begini. Jadi saya pas juga sedang bepergian ya, waktu itu ini ke Jawa Timur ya. Nah, itu ini jadi makan semacam gulai lah, semacam gulai tapi gulai kambing ya. Nah, di sana itu namanya nasi becek itu, seperti itu. Nah, setelah itu saya itu tertarik dengan orang-orang di sekitar yang berada di situ, kelihatannya lahap sekali. Wah, ini pasti enak ya. Saya dulu juga senang kalau makan gulai itu loh. Dan dulu nggak apa-apa ya pada saat kita belum mengalami gangguan ini seperti itu. Nah, akhirnya saya makan juga itu nasi gulai ya, yang namanya nasi gulai atau nasi becek ya istilahnya. Nah, itu ini apa? Jadi ternyata itu dagingnya daging kambing ya, kemudian pakai santan ya, santannya juga cukup banyak, cukup kental, jadi kuahnya itu kuah santan seperti itu. Nah, itu juga harus ditambah sedikit sambal, kalau nggak pakai sambal juga kurang nendang rasanya ya. Nah, akhirnya saya ikuti juga itu makan seperti itu, karena waktu itu saya juga itu sudah sembuh, tapi kadang juga kambuh itu, seperti itu ya. Kadang saya juga suka coba-coba waktu itu ya. Nah, ternyata setelah makan itu sama ya. Jadi makan itu tadi ya, itu reaksinya yaitu sekitar 2 jam lah, sekitar 2 jam. Ini perut sudah rasanya luar biasa ya, sudah rasanya seperti diremas-remas, perih ya, panas dan seterusnya, pokoknya nggak nyaman sekali. Nah, akhirnya harus beberapa kali ke toilet juga, itu juga masih tetap ya, bahkan sampai di ulu hati ini rasanya enek ya. Enek itu apa ya? Ya sakit saja sih, seperti itu. Nah, itu contohnya ketika kita tidak mengendalikan makanan yang berlemak ya, contohnya daging merah, kemudian santan, kemudian terlalu banyak gorengan, itu kadang sering bikin kambuh juga seperti itu teman-teman ya. Maka ini juga perlu dikendalikan supaya kita tidak kambuh lah. Yang penting kita itu sehat, itu seperti itu. Jadi karena kita sudah mengalami gangguan ini, memang ketika makan itu kita bayangkan efeknya teman-teman. Jadi bayangkan efeknya, kalau sekiranya kita masih ragu, lebih baik kita hindari atau kita kendalikan. Kendalikan itu artinya boleh mencicipi ya, tetapi cukup sedikit saja. Itu seperti itu. Istilahnya ya hanya untuk tombo kepengin lah, hanya seperti itu saja ya, tidak harus maksimal seperti orang normal. Insya Allah kalau seperti itu juga akan baik-baik saja ya. Nah, itu jenis makanan yang kedua ya, yang harus kadang bisa memicu kambuh ya, contohnya makanan berlemak tinggi, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini makanan yang asam-asam ya teman-teman. Asam-asam ini contohnya
sering berada di buah ya, ada buah jeruk ya, atau mungkin sayur asem yang terlalu asam. Nah itu juga bisa. Nah ini untuk jenis makanan asam ini akan lebih cepat istilahnya bereaksi itu ketika juga dipadu dengan pedas juga teman-teman ya. Contohnya kita makan pakai sayur asem ya, asemnya kan asam sekali yang namanya sayur asem. Kemudian pedasnya juga dikasih sambal yang agak banyak, itu pasti kadang terasa perih itu seperti itu ya. Nah, maka itu juga dihindari ya. Tetapi kadang juga ada yang ini teman-teman. Ini pengalaman saya juga ya. Nah, karena saya sudah merasa sembuh ya, walaupun kadang juga masih kambuh ya. Itu buah ya, buah itu rasanya manis, yaitu buah kelengkeng ya. Nah, waktu itu karena sedang ada ya buah kelengkeng dan agak banyak. Nah, itu dalam sehari itu saya makan itu banyak ya. Jadi ya katakanlah habis sekitar hampir 1 piring lah, karena enak, itu memang manis ya, buahnya juga tebal itu, jadi suka saya. Nah akhirnya setelah itu malamnya, mulai malam itu setelah saya makan kelengkeng banyak, kelengkeng kan rasanya manis, tadinya saya lah yang bikin kambuh mungkin hanya yang asem-asem aja, ini kan manis sih. Tapi ternyata di dalam buah itu sama, kandungan vitamin C-nya tinggi, kemudian endingnya juga sebenarnya ada asamnya, tetapi dikalahkan oleh rasa manisnya sehingga terkesan manis, yaitu seperti itu. Nah setelah makan cukup banyak kelengkeng dalam 1 hari ya, nah kemudian malamnya perut mulai sakit ya, mulai sakit, terasa perih, kembung, sembelit dan seterusnya. Nah kemudian menjelang pagi itu kemudian diare teman-teman. Itu seperti itu, diare. Nah waktu itu sampai paginya, nah saya ke rumah sakit ya, supaya untuk ini membantu secara medisnya, secara obat. Nah itu setelah itu saya lanjutkan di rumah sambil saya tambah dengan minum air kunyit ya, ditambah daun salam dan seterusnya lah, ramuan-ramuan yang bersifat herbal alami. Nah itu saya padukan, alhamdulillah menjadi sembuh kembali, baik kembali. Tetapi itu juga pengalaman juga ya, jadi termasuk buah-buah yang seperti itu juga harus dikendalikan teman-teman ya. Jadi asam itu tidak hanya misalkan jeruk ya, buah-buah yang lain pun ternyata kalau terlalu banyak ya efeknya sama seperti itu, asam seperti itu. Nah itu yang seputar makanan yang asam-asam. Nah kemudian yang berikutnya yang bersifat minuman teman-teman. Yang bersifat minuman, kita kan tahu ya, untuk minuman-minuman yang kadang sensitif ya, contohnya minuman yang bersoda, beralkohol ya, contohnya kopi ya, kopi terlalu banyak misalkan, itu juga kadang bikin tidak nyaman ya. Kemudian juga soft drink yaitu juga bisa juga ya. Nah itu juga yang saya alami waktu itu. Padahal minumnya itu saya minum jahe susu teman-teman ya, jahe susu karena saya sudah merasa agak sembuh. Nah kemudian keluar waktu itu, keluar malam ya, kemudian saya mampir di angkringan ya, kemudian saya pesan jahe susu ya, minuman ya jahe susu itu. Nah jahe susu itu waktu saya minum memang saya rasa, wah ini agak pedas ini, seperti itu ya. Tetapi ya sudah, karena sedang asik ya bersama teman di situ sambil ngobrol, itu pokoknya ya akhirnya habis 1 gelas itu ya. Nah tetapi setelah itu ya, ketika mau tidur ini sudah merasa tidak nyaman perutnya. Itu gara-gara minum itu jahe susu di angkringan ya, tetapi ya memang ramuannya kan manual, itu bikin sendiri ya. Itu jahenya waktu itu katanya pakai jahe merah ya, itu tapi cukup pedas, pokoknya dirasakan itu pedasnya sangat terasa. Nah intinya apa teman-teman? Intinya sebenarnya yaitu untuk pedas tidak mesti dari cabai ya, tidak mesti dari cabai, tapi bisa juga contohnya dari jahe, seperti itu juga bisa karena terlalu banyak. Pernah juga dari lada ya. Lada itu waktu itu saya makan sop ya, sop sapi sop sapi. Nah itu, tapi setelah saya makan kuahnya kok rasanya agak
pedas ya, tapi nggak ada cabenya ya, seperti itu. Nah setelah saya tanyakan ini kok pedas ya, padahal nggak ada cabenya. Oh itu lada ini. Nah ternyata dari lada sama di perut juga menjadi perih ya. Jadi yang namanya pedas itu tidak hanya unsurnya dari cabai, bisa juga contohnya dari jahe terlalu banyak sama, dari lada juga bisa sama. Pokoknya yang endingnya lah, endingnya ada pedas-pedasnya ya sama seperti itu harus dikurangi. Nah dengan seperti itu ya insya Allah kita akan menjadi baik-baik saja, itu seperti itu. Jadi maksud saya tidak harus itu dihindari secara total, tetapi minimal dikendalikan. Nanti lama-lama juga tubuh akan beradaptasi dan akhirnya kita menjadi tahan kembali seperti dulu ketika belum mengalami gangguan asam lambung ke TNC psikosomatik. Tetapi ketika masih di fase-fase kadang sembuh, kadang kambuh, itu wajar ketika masih terjadi seperti itu. Memang ya prosesnya seperti itu, tapi lama-lama nanti juga akan kuat kembali, itu seperti itu. Seperti saya sekarang juga sudah normal kembali, tetapi ya itu saya masih eling lan waspodo, tetap tidak saya maksimalkan dengan jenis makanan-makanan yang pernah saya alami memiliki kenangan pahit lah, seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.